Hai guys, jumpa lagi di video aku. Kali ini kita bakalan on the way ke Barus. Barus itu adalah salah satu kota tua di daerah Tapanuli Tengah. Jadi teman-teman, ini kita start dari Sidempuan. Rutenya itu menuju Barus, Sidempuan dulu, kota Sibolga, baru kita ketemu dengan yang namanya kota tua Barus. Ini kita gas tipis-tipis aja ya guys ya. Nah, aku nggak shoot dari awal sampai nyampe Barus, karena kalau kita shoot nanti tanpa di cut itu durasinya sampai 4 jam. Bayangin ya teman-teman ya, aku dan suami OTW Barus menggunakan motor dengan perjalanan durasi 4 jam tanpa berhenti. Nih, yang salah satu yang membuat aku takjub untuk perjalanan kali ini, jalanannya aduh mulus ya, karena banyak jalanan-jalanan yang udah direnovasi oleh pemerintah. Karena sebelumnya nih ya guys ya, jalanan menuju kota Sibolga ini lumayan banyak jalan yang rusaknya, dan tentunya membuat durasi perjalanan semakin lama. Oke, yuk kita ikutin aja gimana sih perubahan dari proyek-proyek jalan yang dulunya kurang bagus atau tidak bagus menjadi sudah mulus kembali guys. Nih kita OTW menuju Sibolga dan Barus. Kenapa nggak saya ngurut kemarin? Enggak. Oke guys, kita udah sampai di daerah Pandan untuk menuju kota Sibolga. By the way nih ya guys ya, untuk warga Sidempuan sekitarnya, kalau mau jalan-jalan ke laut atau ke pantai pasti menuju ke daerah Sibolga. Karena di sini banyak super duper cantik pantai yang ya nggak kalah lah dengan Bali ya, beti lah ya guys, beda tipis. Cuman teman-teman, kalau untuk di daerah perkotaannya ya, pantainya itu kalau buat mandi-mandi sekeluarga ya cocok aja. Tapi kalau mau view yang indah, kalian harus nyebrang lagi ke pulau-pulau. Biasanya di sini banyak destinasi trip-trip yang diadakan oleh beberapa kayak dari Instagram gitu. Kalian bisa ikutin trip menuju seperti Pulau Mursala, Kalimatung yang memang airnya jernih. Kalian juga bisa snorkeling di sana. Oke, ini penampakan ketika kita mau masuk ke kota Pandan itu sudah disambut dengan laut, pemandangan laut, dan memang ini daerah pemukiman nelayan yang biasanya ya jual ikan asin seperti ini, jual ikan asin. Jadi ini di daerah perkampungan nelayan, biasanya banyak yang menjemur ikannya,
kita menuju Sibolga dulu, baru selepas dari Sibolga kita akan on the way menuju Barus. Kita sudah melewati kota Sibolga dan langsung menuju jalan ke daerah Barus. Jadi setelah melewati kota, nanti ada persimpangan melewati resto yang lagi booming belakangan nih guys, yaitu Resto Melabai. Jadi arahnya lurus aja terus, kita bakalan menuju Barus. Nah, Barus ini untuk perkembangan kotanya menurut aku tidak terlalu pesat ya. Jadi dia masih ada unsur-unsur magis gitu nggak sih, kayak daerah-daerah masih pemukiman kuno gitu guys gitu. Soalnya memang kota Barus ini identik dengan yang namanya kota kuno. Nah, di sepanjang jalan guys, kita tuh menuju kota Barus itu diberi dua pilihan gitu ya guys ya. Pilihan mau melewati jalan yang seperti kami lewati ini atau melewati laut, itu bisa ya guys. Nanti ada persimpangan belok kiri, kalau yang mau menuju Barus bisa melewati pantai atau melewati pemukiman atau jalan. Jadi gini ya view-viewnya, sepanjang perjalanan itu sawah, persawahan. Kalau kita view yang jalan bukan dari laut ya guys ya, ini jalan yang satu lagi, jadi viewnya seperti ini. Jalanannya sangat-sangat mulus dan by the way ini nggak terlalu ramai ya, karena ini jalan untuk menuju kota atau provinsi Aceh, bisa melewati daerah Barus juga ya. Terus guys, ini bisa dilihat ya, padahal kami nih jalan itu di jam-jam sibuk sih sebenarnya, jam-jam 10, jam 11. Kalau mungkin di Sidempuan, aduh super duper udah rame banget ya guys. Tapi bisa dilihat nih, lempang aja gitu, nggak ada satupun orang lewat. Paling sesekali lah dengan truk, papasan dengan truk, papasan dengan mobil-mobil pribadi yang mungkin kayak menuju ke daerah Aceh. Jadi sepanjang perjalanan itu seperti ini guys, tidak terlalu ramai dan memang cenderung jalannya itu kosong. Ini bisa dilihat guys, untuk lebar jalannya itu juga nggak seperti jalan lintas pada umumnya, lumayan kecil ya guys untuk sekelas jalan utama atau jalan lintas. Jadi jalanannya kecil dan mulus, bagus gitu ya guys ya. Ini tidak ada tanda-tanda keburikan sama sekali di jalannya guys ya, mulus banget. Oke, ini kita terus aja ya, sampai nanti kita menuju Barusnya atau sampai di kota Barus ya. Kenapa nih guys kami ke kota Barus nih? Kita ada beberapa rencana atau planning ya. Yang pertama itu kita mau ziarah ke makam Papan Tinggi. Nanti di next video aku buat ya khusus untuk video ziarah ke Papan Tinggi itu. Terus juga kita mau jalan-jalan karena Barus itu terkenal dengan banyak pantai yang belum terekspos. Salah satunya itu Pantai Pani, dan Pantai Pani itu juga nanti aku akan buat sesi video sendiri. Jadi ini khusus untuk ya rute perjalanan aja ya ke Barus, karena mungkin teman-teman penasaran nih ke Barus itu kira-kira jalanannya gimana, terjal enggak, banyak yang rusak enggak, rutenya gimana, pemandangannya seperti apa. Makanya kita buat video yang disingkat sesingkat-singkatnya, karena seharusnya kan durasinya 4 jam ya untuk perjalanan Sidempuan Barus, tapi kita cut aja cuma 50 menit. Nah, untuk tradisi warga di sini juga ya bisa kita lihat, mereka banyak menjemur tuh padi-padi yang udah dipanen di pinggiran jalan guys. Karena memang di sepanjang jalan kedua ini, selain jalan yang laut ya guys, jalan kedua ini kita disuguhi banyak sekali persawahan yang kebetulan lagi musim panen, karena padinya sudah menguning dan sudah dipanen nih. Sepanjang jalan bisa teman-teman lihat, itu kebanyakan orang-orang menjemur hasil panen padinya untuk mungkin bisa dijual lagi ya guys. Jadi kesibukan dari warga-warga Barus ini dalam menjemur dan mengkarungkan lagi hasil jemuran padinya tadi ya, seperti tadi kesibukannya. Oke, kita lanjutkan lagi ke jalan-jalan yang selanjutnya.
Kayak kita udah sampai nih guys di simpang 3. Ini belok ke kanan itu menuju Papan Tinggi yang tadi aku ceritain. Terus di Jalan Baru Sepandua masih jauh salah satu 1 sahabat km. pada zaman Rasulullah yang menyebarkan Islam di daerah Taman. Jadi guys, kita langsung ke mana menuju daerah Papan Tinggi. Nah teman-teman, untuk lokasi makamnya tersebut puncak bukit dan panjang dari makam tersebut kurang lebih dari sekitar 9 meter. Jadi kita OTW ke sana karena memang kami dari Cirebon itu sudah memang fokus tujuannya itu ke sini guys. Pertama ke sini, jadi kita nggak istirahat dulu, memang langsung cus aja. By the way, kita berangkat dari Cirebon jam 7 pagi sampai ke Kota Baru itu sekitar jam 11-an siang ya. Jadi guys, harusnya kan kita makan dulu tuh, cuman ya karena harus naik ke atas. Naik ke atas itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 20 menit ya, daripada kita makan habis itu malas ya, mending lanjut aja kita naik nih. Aku tunjukin sekilas tuh wisata Papan Tinggi. Jadi kita harus mendaki ke atas. Nanti setelah kita mendaki baru deh kita menuju makan nih. Salah satu nih jalannya nih ke laut ya. Ini jalan menuju laut karena kita mau makan di daerah pantai namanya Kedediga. Nanti akan aku tunjukin di video selanjutnya ya guys ya. Kiri kanan lurus. Tapi sebelumnya nanti aku spoiler sedikit ya guys. Kita spoiler sedikit lokasi tempat makannya itu gimana. Ya, seperti tempat makan pada umumnya di pinggir pantai. Jadi kita bisa milih ikannya, terus mau dibakar, mau diapa kita pilih, mau dimasak seperti apa, dan kita cuma bayar biaya masaknya aja. Oke, ini ya besoknya itu kita udah sampai di daerah Sibolga. Karena kita nginep nih guys di Sibolga, di pagi harinya kita keliling-keliling tuh di Sibolga. Keliling-keliling akhirnya aku mutusin ayo dong kita ke pelabuhan. Aku mau lihat nih pelabuhan di Sibolga ini gimana. Jadi kita OTW dulu ke pelabuhan ya guys. Ini biar aku tunjukin, nanti bakalan banyak kapal-kapal yang baru berlabuh ya, baru berlabuh mungkin dari Nias ya, berlabuh dari Nias menurunkan penumpang. Jadi kita mau lihat dulu di pagi hari ini. Oke, kita menuju dulu ke daerah pelabuhan. Nih guys, kita udah sampai di daerah pelabuhan. Nih bisa lihat banyak sekali mobil-mobil truk intercooler yang baru saja berlabuh atau mau menunggu kapal berangkat dari pelabuhan ini. Contoh kapal Wira Victoria ya guys, mengangkut penumpang dan mengangkut truk-truk yang bawa barang banyak nih, baru keluar dari kapalnya menuju ke jalan kota Sibolga. Ini pemandangannya cukup memanjakan mata sih kalau menurut aku, karena aku suka banget lihat-lihat pemandangan yang seperti ini guys. Oke, kurang lebih sekitar 15 menit menatap, kita lanjut pulang. Dan di sepanjang jalan pulang itu banyak sekali pedagang-pedagang ikan yang baru saja menjual dari hasil tangkapan nelayan. Kebetulan untuk tangkahan ikannya tersebut sedang renovasi guys, sedang renovasi, jadi banyak pedagang-pedagang itu yang berjualan di pinggir jalan. Oke, itu banyak banget hasil lautnya, masih segar-segar itu guys. Jadi bisa dibeli bagi teman-teman yang datang ke Sibolga. Bawa aja fiber guys, bawa fiber, nanti beli ikan di sini harganya lumayan murah. Karena kami motoran, jadi nggak bawa mobil, akhirnya kita tuh nggak belanja ikan. Sebelum-sebelumnya kalau kita ke Sibolga itu biasanya udah bawa fiber gitu guys.
Jadi belanja di tangkapan, belanja ikan yang segar-segar juga pulang ke Seribuan. Tapi kali ini karena motoran ya udah deh beli di Seribuan aja. Oke guys, ini kesibukan kami di pagi hari karena udah mulai lapar. Padahal tadi udah sarapan di hotel ya guys. Cuman sarapannya itu kayaknya cuma sampai bertahan 1 jam 2 jam ya. Akhirnya kita memutusin buat on the way ke daerah masjid raya, karena di sana ada ketoprak yang katanya enak banget. Kita on the way ke masjid raya buat makan ketoprak dulu guys. Nah, niat hati mau makan ketoprak menuju ke Masjid Raya tadi, tapi akhirnya nyangkut di sini nih guys, di daerah WI, daerah Hotel WI ya. Banyak, soalnya tadi aku lihat banyak orang yang bawa alat pancing, bawa keluarganya buat berwisata ke kayak pantai taman gitu ya, yang di dekat WI gitu. Jadi di sini nih aku ngikutin beberapa orang yang mau memancing, mau lihat dulu karena masih tertahan nih laparnya ya guys. Jadi udahlah kita lewat sini singgah dulu gitu. Jadi duduk dulu memandang menatap daerah hamparan yang sangat luas dari laut birunya Sibolga. Cuman sangat-sangat disayangkan sih ya guys ya. Padahal potensinya, lokasinya, pemandangannya, terus juga pemanfaatan lahannya yang memang maksimal dimanfaatkan oleh warga untuk berwisata. Di lautnya itu dipenuhi dengan sampah plastik, sedotan, botol minum, kayu. Oke lah, kayu mungkin bisa terurai ya dengan air laut. Tapi kalau kayak sampah plastik udah mungkin usianya udah sampai bertahun-tahun ya guys ya, soalnya sudah hijau-hijau berlumut gitu, tapi tetap ya eksis mengambang gitu ya di lautnya gitu. Jadi sampai aku sambil duduk itu mikirin gimana ya supaya meningkatkan kesadaran orang untuk memungut sampah-sampah yang bertebaran di laut seperti ini. Mungkin kalau ide perorangan seperti kita itu ya nggak akan berdampak ya guys. Mungkin butuh sumbangsi atau memang inisiatif dari pemerintah seperti buat program gitu membersihkan. Ini guys, akhirnya abang ketopraknya sudah buka, baru aja abangnya nyampe. Untung kita nggak kecepatan tadi ya guys. Kalau kecepatan mungkin abang-abangnya belum nongki di depan masjid. Oke, ini nih ketoprak Mantulita yang terkenal di Sibolga ya, ketoprak keliling di depan masjid. Nih tuh guys, bisa dilihat ya, aduh mengundang selera banget. Oke, jadi dia ketoprak itu untuk selai kacangnya itu digiling di atas piring gitu guys. Jadi untuk daerah Sidimpuan juga ada cowok ketoprak. Jadi kalau aku perhatiin itu semuanya kayak ngaco-ngaconya itu atas piringnya. Dikasih tahu dulu guys. Oke, dipotong sama si abang tahunya. Isi ketoprak apa aja ini dia guys. Ada tahu, ada ketupat. Ketupatnya juga dipotong-potong. Baru apa lagi nih bang? Apalagi selain lontong bang? Oke, dikasih timun. Oke, timun bang. Baru mungkin abangnya, aduh cepat, muka anak ini udah kelaparan nih katanya. Sampai di syuting segala guys, sampai di shoot segala katanya. Oke, dikasih mie, dikasih itu apa namanya tadi, toge, dikasih kecap. Oke, ini diaduk-aduk. Baru ya, tidak boleh tinggal apa, kerupuknya. Bos jangan lupa bos, kerupuknya. Oke, nggak lupa. Kasih nih kerupuk sama si abang. Nah akhirnya, tada, ini dia ketopraknya guys.
Oke, kita makan ketoprak dulu, teman-teman. Kita makan ketoprak dulu, sarapan ketoprak yang kedua kali. Oke, sampai jumpa di next video.